Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya. Kami ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Ini hari apa ya? Hari Senin. Ini lakuin observe wawancara. Aku nggak sendirian sama teman-teman saya. Sini ada siapa? Muhammad Fatan Hawari. Yoi, halo. Ini siapa? Hai Hilda. Ini ada siapa? Devina. Dan terakhir ada siapa? Halo, Jody. Dan aku sendiri Laode Muhammad Aiman. Seperti apa wawancara yang akan kita lakukan? Stay tune aja. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, kita dari UNES, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3, izin mengobservasi untuk tugas hukum Islam. Jadi, untuk pertanyaan pertama, bagaimana struktur organisasi dalam pengadilan agama ini? Apabila berkenan, bolehkah disebutkan tugas dan wewenangnya satu persatu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Untuk struktur organisasi di PA Jogja, yang pertama itu ya adalah dari unsur satu ya, unsur pimpinan itu ketua dan wakil ketua. Kemudian Pak Ketua dan Pak Wakil itu ada dibantu ya, ada unsur-unsur dari hakim ya, ada hakim di PA ya. Kemudian masuk ke bawah ya, di bawah Pak Ketua itu ada panitera dan sekretaris ya. Pak Panitera adalah kepala kepaniteraan, kemudian kalau sekretaris membawai Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag IT ya. Kemudian kalau Pak Panitera itu ya, staf ke bawahnya dibantu oleh 3 panmut ya. Ada panmut gugatan, panmut hukum, dan panmut permohonan ya. Kemudian ke bawah setelah panmut ada panitera pengganti ya. Kemudian ada jurusita dan jurusita pengganti, itu yang di bawah dari kepanitraan ya. Itu unsur-unsur dari struktur organisasi. Ada lagi? Baik, Bu. Yang ditanyakan terkait struktur organisasi, tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya kalau Pak Ketua ya selaku ketua pimpinan tertinggi ya, ketua pimpinan tertinggi, nanti dibantu oleh wakil ketua. Kemudian untuk sidang itu hakim-hakim ya, hakim-hakim ada ketua majelis, ada hakim anggota 1, hakim anggota 2 ya, nanti dibantu panitera sidang. Tugasnya hakim ya memeriksa ya, mengadili dan memutus perkara. Panitera sidang dia tugasnya mencatat jalannya persidangan. Kalau jurusita atau jurusita pengganti tugasnya adalah menyampaikan panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk hadir di persidangan. Itu? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ke Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, di Pengadilan Agama Jogja ini perkara apa saja Bu yang pernah ditangani oleh pengadilan ini, dan kasus apa yang paling sering ditangani Bu selain perceraian gitu? Terima kasih. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan ya adik-adik ya, kewenangan mengadili ya. Itu banyak perkara yang disidangkan di sini ya, selain perkara perceraian ya, ada perkara izin poligami, ada perkara dispensasi, izin kawin, wali aldol, kemudian pembatalan, pencegahan, isbat nikah, harta bersama, asal usul anak, perwalian, pengangkatan anak ya, ada tambahan lagi, wasiat, hibah, wakaf, ekonomi syariah ya, zakat, infak, dan sodako. Itu perkara-perkara yang menjadi kewenangan di pengadilan agama.
Ya, kalau yang paling dominan adalah perkara perceraian. Jadi tidak hanya perceraian aja berarti ya Bu yang ditangani? Tidak ya. Jadi itu adalah beberapa perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau orang berpersepsi di PA itu hanya perkara perceraian, tidak ya, masih ada banyak perkara yang lain yang saya sebutkan tadi ya. Yang paling dominan adalah perkara perceraian. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk pendataannya sendiri Bu, untuk kasus yang ditangani di pengadilan ini ada berapa? Kalau misalnya tidak ada pendataannya, misalnya untuk setiap tahunnya kira-kira berapa begitu Bu? Jadi kalau untuk pendataan itu kan memang setiap hari ya, para pihak itu kan mendaftar lewat kalau yang manual lewat PTSP ya. Nanti ada yang mendaftar secara elektronik, secara e-code ya, jadi bisa daftar ya ketika punya akun yang sudah terdaftar atau pengguna lain. Kalau yang terdaftar tuh kayak advokat. Kalau pengguna lain tuh masyarakat umum itu ya, nanti dimintain akunnya apa. Nah itu setiap hari kita akan mendata Mbak. Kita masuk pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP. Ya itu nanti akan kelihatan satu hari itu berapa perkara gugatan masuk, berapa perkara pemohon masuk, berapa perkara ekot masuk, itu terdata. Nah setiap bulan ya Patmut Hukum itu tugasnya melaporkan jumlah perkara baik yang diterima, diputus ya, yang banding dan sebagainya. Termasuk nanti ada perkara apa sih penyebab perceraian terbanyak gitu ya. Nah, apakah ada perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS? Nah, itu ada laporannya. Nanti kalau adik-adik ingin melihat ya pendataannya bagaimana, itu tercover di laporan perkara, baik secara manual ya yang dibuat hard copy-nya maupun yang ada di SIPP. Nanti adik-adik kalau mau lihat boleh saya tunjukin, ini loh kalau lihat SIPP langsung muncul dia. Nah, sebulan-bulan ini ada berapa sih yang G-nya, P-nya berapa, putus berapa, banding berapa, ada ya. Itu terkait pendataan kita ada. Mau lanjut ya ke pertanyaan keempat. Kasus perceraian ini di pengadilan agama, alasan yang paling sering ditemui itu kenapa kok bisa terjadi perceraian itu? Kalau alasan pengajuan berarti kita kembali pada aturan ya. Apa sih yang dibolehkan mendasari untuk bisa dikabulkan atau endaknya suatu permohonan perceraian? Pasti ada dasarnya ya. Ada zina, ada mabuk, ada faktor ekonomi, ada KDRT ya. Ada lagi karena faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain ya. Kemudian ada lagi perselisihan pertengkaran ya. Yang paling sering terjadi itu karena perselisihan dan pertengkaran. Itu faktor yang paling sering terjadi ya. Baik Bu, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dari setiap gugatan perceraian, adakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta ini yang mengakibatkan batalnya perceraian tersebut? Jadi setiap perkara yang diajukan ya dalam di perkara perceraian itu kalau dua-duanya hadir dilakukan mediasi ya. Kalau mediasinya berhasil, otomatis perkara itu dicabut ya, bukan batal ya. Dengan terjadinya perdamaian, otomatis perkaranya akan dicabut, tidak terjadi perceraian. Bukan batal perkawinan, bukan ya, beda. Dicabut, bukan dicabut. Para pihaknya kan sudah berhasil damai, mereka mencabut karena mau rukun lagi. Gitu ya. Apa lagi? Udah, sekian. Segitu aja Bu. Mungkin segitu aja Bu pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Halo guys, oke. Kami udah selesaiin tugas kami. Observasi wawancara di mana? Pengadilan Agama Yogyakarta. Nanti kalian harus nonton ini sampai habis karena jika kamu bertanya-tanya ada jawabannya di situ. Oke, thank you. See you. Bye. Bye bye.